kalian, mudah-mudahan selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan materi terkait dengan kedudukan titik. Ya, kedudukan titik pada kartesius, tapi dengan acuannya adalah titik tertentu selain 0,0 atau pusat koordinat kartesius. Ya, setelah kita bahas tentang kedudukan titik dengan acuan titik tertentu, kita akan coba menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius. Mohon konsentrasi, kalau memang perlu dipaus silakan dipaus. Sekalian bisa menyiapkan kertasnya, utamanya adalah kertas berpetak seperti ini, ya, kertas berpetak seperti ini, karena kita akan menggunakan bidang kartesius, itu akan sangat mudah ketika kita menggunakan kertas berpetak. Baik, untuk lebih jelasnya ikuti tutorial ini sampai dengan selesai, fokus, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Oke, kali ini kita akan coba menentukan kedudukan titik, karena kemarin saya lihat di hasil penilaian saya kira perlu kita bahas. Untuk menentukan kedudukan titik sebagai acuan, untuk asalnya adalah dalam bidang kartesius ini ada yang dinamakan dengan pusat koordinat, yaitu 0,0. Nah, 0,0 ini adalah merupakan pusat dari koordinat titik-titik yang ada pada bidang kartesius. Sehingga untuk menentukan kedudukan titik-titik yang ada itu semuanya berawal dari titik 0,0. Nah, untuk menentukan koordinat sebuah titik, kalau kita lihat dari acuannya adalah 0,0, maka harus kita lihat jaraknya antara titik ini, misalkan ada sebuah titik, kita harus lihat jaraknya dari sumbu Y dan dari sumbu X. Ya, jarak dari sumbu Y, misalkan titik A ini, kita lihat jaraknya dari sumbu Y itu adalah 1, 2, 3. Jaraknya 3 satuan, dan titik A ini berada di sebelah kanan sumbu Y, maka 3-nya adalah 3 positif. Kemudian jarak dari sumbu X-nya adalah 1, 2, yaitu 2 satuan. Karena titik A berada di atas, maka dia juga bernilai positif. Nah, karena jarak dari sumbu Y-nya 3 dan jarak dari sumbu X-nya 2, maka dikatakan koordinat A adalah 3,2. Itu untuk jarak sebuah titik dari pusat koordinat kartesius, yaitu dari titik 0,0. Gitu ya. Itu awalnya, konsep awal. Nah, sekarang misal kita melihat titik A, tapi bukan dari titik 0,0 atau pusat koordinat kartesius, melainkan dari titik B misalkan. Melainkan dari titik B. Misalkan dari titik B. Berarti sama dengan tadi, kita lihat juga jarak dari titik B ke sumbu X maupun sumbu Y. Ya, jarak dari sumbu X ke sumbu Y bisa kita tulis jarak. Kita ingat bahwa koordinat dalam kartesius itu harus berbentuk X, Y, tidak boleh terbalik. Itu prinsip. Nah, sehingga yang namanya X itu berarti jarak dari sumbu Y. Berarti kita lihat di sini, titik B dari sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan berada di sebelah kanannya. 7 satuan berada di sebelah kanan. Berarti ini adalah 7 satuan. Kemudian jarak dari sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan di atas sumbu X, 6 satuan di atas sumbu X, berarti dia berada pada jarak 6 satuan. Sehingga koordinat titik B di sini adalah jaraknya dari sumbu Y 7, jaraknya dari sumbu Y 6, berarti koordinatnya adalah 7,6. Oke, begitu untuk jarak untuk menentukan kedudukan titik
pada bidang kartesius, kita lihat jaraknya dari sumbu X dan jaraknya dari sumbu Y. Selanjutnya, misalkan kita lihat acuannya adalah bukan 0,0. Ya, acuannya adalah bukan 0,0. Ya, misalkan titik B dilihat dari titik A. Nah, titik B dilihat dari titik A. Kalau B dilihat dari titik A, maka A ini sebagai acuan. Karena sebagai acuan, maka dikatakan A adalah posisinya sebagai 0,0. Yang aslinya tadi adalah berapa tadi? Yang aslinya adalah 3,2. Jadi posisi 3,2 ini ya, karena sekarang menjadi acuan dari titik B, maka posisi 3,2 ini adalah sebagai posisi 0,0. Sehingga untuk menentukan koordinat titik B, kalau A ini sebagai acuan, maka kita bisa menghitungnya. Titik B itu berarti ibaratnya ini adalah sebuah garis, ya, garis yang sejajar dengan sumbu, garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, taruhlah seperti ini. Ya, taruhlah seperti ini misalkan ya. Sorry. Taruhlah seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Nah, ini sebagai 0,0 ya. Sebagai 0,0. A-nya sebagai 0,0, yang aslinya adalah 3,2. 3,2 itu kita asumsikan sebagai 0,0. Sehingga untuk menentukan titik B, kita lihat jaraknya dari posisi titik A ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan di sebelah kanan, maka dia adalah jaraknya 4. Kemudian dari sumbu yang ini, ya, sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A, karena A-nya sebagai acuan, maka jaraknya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan di atas titik sumbu X, nah, garis ini, sehingga 4 satuan. Maka koordinat titik B-nya adalah 4,4. Itu ya, itu untuk koordinat titik B. Koordinat titik B kita lihat dari titik A. Koordinat titik B kita lihat dari titik A. Sekarang misal sebaliknya, titik A kita lihat dari titik B. Nah, misal titik A dilihat dari koordinat titik B, sehingga ya ibaratnya kita bisa bikin pusatnya, B-nya adalah pusat koordinatnya. Nah, ini garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita juga bikin garis yang sejajar dengan sumbu X-nya. Ya, maka saat sekarang, karena B-nya sebagai acuan untuk melihat titik A, maka koordinat B-nya adalah 0,0. 0,0. Yang aslinya adalah tadi 7,6. 7,6. Nah, sekarang berapakah koordinat titik A? Dilihat dari berapakah koordinat titik A? Dilihat dari titik B. Oke, kita hitung jaraknya titik A ini dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui B. Itu 1, 2, 3, 4. 4 satuan. 4 satuan di sebelah kiri, berarti dia posisinya negatif. Ya. Kemudian jaraknya dari sumbu ini kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan berada di bawah, berarti dia posisinya adalah negatif 4. Maka ketika A dilihat dari sumbu B,
dilihat dari titik acuannya adalah titik B yaitu 7,6, maka A-nya ini menjadi koordinatnya adalah iya betul negatif 4, negatif 4. Saya kira itu ya. Jadi tadi asalnya adalah ya asal koordinat A-nya adalah berapa tadi? Koordinat A-nya tadi adalah 3,2. Kemudian dilihat dari ketika A 3,2 dilihat dari titik B, yang memiliki koordinat 7,6, akhirnya A aksen ini adalah A aksen ini adalah A aksen atau yang ini A dilihat dari titik B, koordinat A-nya adalah negatif 4, negatif 4. Oke, begitu untuk menentukan koordinat titik dengan titik acuannya misalkan bukan 0,0. Nah, untuk langkah cepatnya bagaimana? Untuk langkah cepatnya kita bisa lihat di sini. Ketika 7,6 ini sebagai acuan, kemudian titik tadinya adalah titik berapa? 3,2. Dilihat dari acuannya adalah 7,6. Seperti ini ya. 3,2 dilihat acuannya adalah 7,6, hasilnya adalah negatif 4, negatif 4. Sebetulnya kita bisa menentukan dari manakah ini negatif 4 ini. Negatif 4 ini sebetulnya dari mana? Dengan 3,2 dan B-nya 7,6. Kalau B-nya sebagai acuan, ya maka koordinat aksennya akan menjadi min 4, min 4. Sehingga dari 3 dan 7 menjadi negatif 4. Dari 2 dan 6 juga menjadi negatif 4. Nah, B sebagai acuan, kemudian titik yang kita lihat adalah 3,2 kalau acuannya 0,0. Sehingga aksennya adalah negatif 4, negatif 4. Ini bisa kita peroleh dari bahwa A aksen itu sama dengan koordinatnya negatif 4 ini diperoleh dari 3 min 7. 3 dikurangi 7, negatif 4 ini juga diperoleh dari 2 dikurangi 6. 2 min 6. Saya kira seperti itu untuk memudahkan bagi kita, sehingga kita tidak harus menggunakan gambar. Ya, artinya yang kita lihat adalah titik A, acuannya adalah titik B. Maka yang kita kurangkan adalah titik yang kita lihat. Ya, titik yang kita lihat kita kurangkan dengan titik acuannya. Ya, X dengan X, Y dengan Y, atau bisa kita ringkas, bisa kita simpulkan juga. Bisa kita simpulkan dari sini. Apa kesimpulannya? Bahwa misalkan ada sebuah titik X, Y, kemudian dilihat dari acuannya adalah A, B, begitu kira-kira. Sorry, ini bukan kapital ya, ini pakai huruf kecil. X, Y, ini, kemudian kedudukan X, Y dengan acuan A, B, atau ya oke, ini misalkan kita taruhlah titik P. Titik P kedudukannya X, Y dengan acuan misalkan Q dengan A, B. Maka P aksennya, P bayangannya, kedudukan P akhir itu sama dengan bisa kita cari, yaitu X min A,
Y min V. Oke, saya kira ini kesimpulannya yang bisa kita simpulkan, sehingga ketika kita menentukan koordinat, menentukan kedudukan sebuah titik dari titik acuan tertentu, kita bisa langsung mengerjakan, ya dengan cara seperti ini langsung, atau karena kalau memang masih bingung ya bisa menggunakan konsep gambar ya, pakai gambar ya, artinya pakai gambar, itu bisa. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan coba menentukan jarak dari dua titik. Ya, misal di sini ada dua buah titik, yaitu titik A dan C. Untuk menentukan jarak, saya kira nggak ada kesulitan kalau seperti ini, karena tinggal kita hitung saja, jaraknya. Yang namanya jarak itu pasti bernilai positif, ya, nggak akan negatif ya. Jarak dari A ke C, itu ya akan sama dengan jarak dari C ke A. Artinya jarak selalu bernilai positif, itu mutlak ya, harga mati. Untuk menentukan jarak A dan C, untuk menentukan jarak A dan C, kita bisa lihat, misalkan ada di sebuah garis dari A ke C, oke, jarak AC ya, jarak CA atau AC sama. Untuk menentukan jaraknya tinggal kita hitung saja. Kita tinggal hitung saja jaraknya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti jaraknya adalah 3 satuan. Baik dari A ke C ataupun C ke A, itu jarak selalu bernilai sama. Artinya tetap sama. Ini tinggal kita hitung saja jaraknya. Nah, sekarang bagaimana tanpa kita melihat gambar? Nah, untuk tanpa melihat gambar, kita lihat A ini koordinatnya adalah 3,2. Ternyata 3,2. Kemudian koordinat C-nya adalah 3,5. Ya. 3,2, A 3,2, C-nya 3,5. Untuk menentukan jarak, karena A dan C itu sama-sama memiliki nilai X-nya adalah 3. X-nya 3, A-nya X-nya 3, C-nya X-nya juga 3. Sehingga untuk menentukan jarak dari A ke C, itu kita bisa langsung lihat nilai Y-nya saja. Ya, nilai Y-nya saja. Karena jarak selalu bernilai positif, maka bisa kita tulis jarak antara AC atau jarak antara CA itu sama, yaitu harga mati atau harga mutlak, artinya yang selalu bernilai positif, 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Itu sama dengan 3. Saya kira nggak ada masalah ini kalau yang seperti ini. Ya, saya kira nggak ada masalah. Atau misalkan A-nya, C-nya adalah di sini. Ya. Misalkan C-nya di sini. C-nya di sini. Artinya apa? Ya sama, tinggal kita lihat saja koordinat C-nya itu berapa. Ya, kita lihat koordinat C-nya. Koordinat C-nya adalah jarak dari sumbu Y-nya 9 ya, ini ada angka 9. Berarti koordinat C-nya adalah 9,2. Ini baik A dan C sama-sama nilainya adalah 2. C-nya nilai Y-nya sama dengan 2. Untuk A 3,2, C-nya 9,2. Artinya apa? Garis yang menghubungkan AC itu membentuk garis lurus yang garisnya sejajar dengan sumbu X. Sehingga karena memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama 2, maka untuk jarak antara AC atau C sama A atau C ke A, itu bisa kita tulis juga jarak AC atau sama dengan CA, itu sama dengan harga mutlak, harga mati, selalu bernilai positif, 3 dengan 9. Nah, berarti bisa kita tulis 9 dikurangi
3. Ya, sama dengan 6. Oke, jadi jarak A dan C, jarak AC atau jarak CA adalah 6 satuan. Saya kira nggak ada masalah kalau seperti ini. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika misalkan jarak A bukan dengan C, tapi misalkan jarak A dengan B. Ya, jarak AB. Berapakah jarak AB? Nah, ini jarak AB-nya berapa ini? Nah, kita lihat koordinat titik A-nya. Koordinat A-nya adalah oke, sebelum kita lanjut ke koordinat A, kita lihat jaraknya berapa ini, jarak antara B. Kita lihat, kita cari dulu, kita bentuk dulu garis yang sejajar dengan sumbu X, ya, yang sejajar dengan sumbu X, yang nantinya tegak lurus dengan B, berarti ke sini. Kita lihat ke sini dulu. Ini kita buat garis. Atau langsung kita buat titik saja lah ya. Kita buat titik saja. Ini. Nah, artinya apa? Kita cari jaraknya A ke E, kemudian E ke B. Nah, ini sehingga ABE itu membentuk sebuah segitiga. Nah, jarak dari A ke E bisa kita lihat 1, 2, 3, 4. Jarak, sekali lagi, kan bernilai positif ya, ini berarti jaraknya 4 satuan. Kemudian EB, 1, 2, 3, berarti jaraknya adalah 3. Nah, maka untuk menentukan jarak A ke B, nah, kita perlu lihat di sini, karena ABE itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku, masih ingat dalam segitiga siku-siku? Ya, dalam segitiga siku-siku berlaku Pitagoras. Nah, Pitagoras. Nah, Pitagorasnya bagaimana? Oke, maka kembali ke materi yang lalu di kelas 7 saya kira sudah pernah dibahas tentang bilangan-bilangan Pitagoras. Ya, untuk menentukan panjangnya AB, kita gunakan teori Pitagoras. Bagaimana Pitagoras? Pitagoras ini sebagai sisi miring ya. Sebagai sisi miring, sisi yang ada di hadapan siku-siku itu adalah sisi miring. Taruhlah X. Ya, sesuai dengan teori Pitagoras, maka X kuadrat itu akan sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 4X berapa? 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, berarti X kuadratnya adalah 25. Kalau X kuadrat itu sama dengan 25, maka X-nya sama dengan, X kuadrat sama dengan 25, artinya apa? X kuadrat itu kan sama dengan X kali X. Ya, bilangan berapa yang sama dikalikan di sini 25. Nah, maka bisa kita tulis X-nya sama dengan akar dari 25, yaitu X sama dengan 5. Nah, maka panjangnya AB sama dengan 5. Ya, saya kira kalian perlu mempelajari tentang
Pitagoras ya. Pitagoras silakan dibuka kembali, saya kira sudah pernah dibahas. Nah, ini penting untuk menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius, itu nanti melibatkan Pitagoras. Oke, saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.